Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga kita bisa hadir di masjid ini. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qasasul Anbiya'i Al-Qasasul Haqq, kisah-kisah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang dikarang oleh Syekh Syaibatul Hamdi rahimahullahu taala. Kita sudah membahas kisah Nabi Musa alaihissalam yang kita ambil dari surah Al-Qasas, dan insyaallah kita akan melanjutkan masih pembahasan terkait Nabi Musa alaihissalam, lanjutan dari surah Al-Qasas. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-25. Sekarang kita akan lanjutkan ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Baik. Jadi sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam singgah bernaung di bawah pohon di dekat sebuah sumur. Kemudian dia melihat orang-orang yang berdesak-desakan di sumur tersebut untuk mengambil air untuk diberikan kepada hewan ternaknya. Dan dari kejauhan ada juga dua wanita yang sedang membawa hewan ternaknya dan tidak mendekat ke sumur tersebut. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menawarkan bantuan untuk memberikan air minum kepada hewan ternak mereka. Setelah itu kedua wanita ini berterima kasih dan kembali lagi kepada Nabi Musa alaihissalam, mengajaknya dan mengatakan bahwa ayahku memanggilmu dan dia mau berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang telah kamu berikan kepada kami. Nah, dan ini juga yang diajarkan oleh syariat kita, bahwa Rasulullah mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, siapa yang berbuat kebaikan kepadamu maka balaslah kebaikannya itu dengan setimpal. Kalau kalian tidak mampu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sebanyak-banyaknya sampai kamu merasa bahwa kamu sudah membalas kebaikan darinya. Jadi kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Kemudian salah seorang dari putri Syuaib mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, bagaimana kalau kita mengangkat dia sebagai orang yang bisa membantu kita, kita menyewa jasanya. Nah, kita sewa jasanya. Dan sesungguhnya orang yang paling baik disewa jasanya adalah orang yang bisa dipercaya dan kuat. Jadi dua syarat ini ya semua orang akan suka kalau dia memiliki pekerja dengan dua karakter ini. Ya, dia adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah, dan yang kedua adalah orang yang kuat. Apalagi kalau pekerjaan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan kekuatan. Nah, karena ya tidak mudah ada orang yang kuat tapi kurang amanah, ada orang yang amanah tapi kurang kuat. Sementara pada diri Nabi Musa alaihissalam
terkumpul padanya kedua hal ini, bisa dipercaya dan kuat. Nah, dan saya kira kepercayaan itu merupakan salah satu modal ya seseorang akan mendapatkan pekerjaan. Bahkan dia merupakan modal yang sangat besar. Seseorang akan diberikan mendapatkan pekerjaan, mendapatkan amanah. Kalau ada orang yang tidak amanah, maka orang akan berfikir untuk mengangkat dia sebagai pekerjanya. Nah, sehingga jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan itu adalah sesuatu yang harus dijaga sebaik-baiknya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Syuaib menerima tawaran dari anaknya ya, dan ingin menawarkan kepada Musa alaihissalam pekerjaan. Nah, ya, kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijajin fa in atmamta ashran famin indik wa ma uridu an ashqa alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Tayyib. Ya, jadi Syuaib ya, karena dia mengetahui bahwa Musa ini adalah laki-laki yang baik, laki-laki yang jujur, ya, laki-laki yang amanah dan kuat, ya, maka dia tidak hanya ingin mempekerjakannya saja, ya, tapi bahkan mau menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya. Ya, bagaimana kepercayaan daripada Syuaib, belum terlalu lama ya dia kenal dengan Musa, tapi dia melihat bahwasanya Nabi Musa ini adalah orang yang baik. Nah, makanya dia mengatakan, dia menawarkan kepada Nabi Musa putrinya. Dan ini bukan sesuatu yang aib. Ya, bukan aib ketika seorang orang tua menawarkan kepada seorang pemuda untuk menikahi putrinya. Nah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh sahabat, misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika anaknya Hafsah menjanda, dia pun mencarikan suami untuk anaknya. Dia menawarkan orang-orang yang baik, siapa tahu berkenan untuk menikahi putrinya. Dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, wahai Abu Bakar, saya mau kalau kamu menikahi putriku. Nah, tapi ternyata Abu Bakar tidak memberikan jawaban. Dia datang kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, menawarkan kepada Utsman, tapi Utsman juga tidak menjawab. Nah, padahal ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dia menawarkan kepada orang yang dia anggap sebagai orang yang baik, ya, untuk menikahi putrinya. Dan itu sekali lagi bahwa bukan sebuah aib, ya, bagi seorang orang tua untuk memulai, dia yang menawarkan putrinya kepada orang yang dia percaya sebagai orang yang baik. Justru ya itu membantu untuk anak putri kita. Ya, karena tentu saja tidak mungkin dia yang mencari. Ya, makanya orang tuanya membantu ya untuk mencarikan ya jodoh untuk putrinya. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maharnya adalah ya, karena Nabi Musa ini pendatang, dia adalah orang asing dan tidak membawa harta. Ya, dia adalah orang asing, tidak membawa harta. Sehingga maharnya adalah ya, kamu bekerja untuk saya selama 8 tahun. Kalau kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, ya maka itu adalah kebaikan darimu. Dan saya tidak bermaksud untuk memberatkanmu ya dengan pekerjaan itu. Nah, kamu akan mendapati saya termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya Nabi Musa alaihissalam ini, dia menikah dengan putri Syuaib, ya, pemuka
kaum Madian itu dengan mahar yang tertunda, ya, dengan mahar yang tertunda. Dan di dalam syariat kita juga dibolehkan mahar itu tertunda, tidak mesti dibayar tunai. Nah, ya, kalau yang sering kita dengarkan itu adalah mahar dibayar tunai, ya, karena Allah. Boleh juga mahar dibayar cicil. Ya, bisa begitu. Nah, dan tidak mesti diucapkan. Ya, tidak mesti diucapkan. Kalau ada akad nikah yang mengatakan saya terima nikahnya dengan mahar sekian-sekian, tanpa mengucapkan dibayar tunai, itu sudah sah pernikahannya. Tidak mesti diucapkan. Apalagi kalau dibayar cicil, ya pasti mungkin malu. Ya, jadi tidak perlu. Nah, tidak perlu untuk diucapkan itu. Ya, kalau mau diucapkan silahkan, boleh-boleh saja. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi maharnya Nabi Musa alaihissalam bukan berupa uang, tapi berupa jasa, berupa pekerjaan. Nah, dan ini boleh dijadikan sebagai mahar. Nah, dan ini tentu saja merupakan mahar yang cukup banyak. 8 tahun bekerja tanpa digaji. Ya, kalau gaji UMR 1 bulan 3.500.000 misalnya, berapa UMR Pindrang? 3 juta. 3 juta kali 12 bulan 36 kali 8 tahun, banyak maharnya. Nah, bahkan ya kata Syuaib, kalau kamu sempurnakan jadi 10 tahun, ya maka itu adalah kebaikan darimu. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini sebenarnya juga adalah keluasan dalam masalah mahar itu. Ya, kalau ada pemuda yang tidak memiliki modal, tapi dia memiliki waktu, dia memiliki kemampuan untuk bekerja, boleh dijadikan itu sebagai maharnya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syuaib menawarkan itu dan Nabi Musa alaihissalam menyetujuinya. Ya, maka menikahlah Nabi Musa alaihissalam dengan salah seorang putri dari Syuaib, ya, dengan mahar yang telah disebutkan. Kemudian Allah berfirman, qala dzalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakil. Nah, ya, jadi Nabi Musa alaihissalam mempertegas bahwasanya ini adalah perjanjian antara saya dengan kamu. Kita sudah sepakat, di mana saja yang saya lakukan 8 tahun atau 10 tahun, maka tidak ada celaan lagi atas saya. Ya, kalau 8 tahun saya laksanakan, maka tidak boleh kamu untuk mencela saya kenapa tidak disempurnakan sampai 10 tahun. Karena 2 tahun itu hanya sekedar kebaikan dari Nabi Musa alaihissalam saja. Jika beliau ingin menyempurnakannya, maka dia sempurnakan pekerjaan tersebut. Lalu apa yang dikerja oleh Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam menggembalakan kambing-kambingnya Syuaib, yaitu yang dikerja oleh Nabi Musa selama 8 tahun. Dan kata Nabi SAW, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanama. Tidak seorang pun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali mereka itu mengembalakan kambing. Nah, ketika disebutkan hadis ini, sebagian sahabat yang tidak mengenal bagaimana masa mudanya Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kamu juga pernah mengembalakan kambing? Kata beliau, betul, saya juga pernah mengembalakan kambing. Nah, jadi mengembalakan kambing itu adalah pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah, yaitu akan melatih kesabaran para nabi-nabi tersebut sebelum diangkat menjadi nabi. Nah, itu melatih kesabarannya, membentuk kasih sayangnya, dan juga membentuk bagaimana dia mengatur manusia. Ya. Kalau kambing-kambing saja bisa diatur yang tidak memiliki akal, apalagi manusia yang memiliki akal. Nah, jadi itu semua adalah persiapan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan bagi para nabi-nabinya untuk menggembalakan kambing dengan hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga
membentuk sikap tawadhu, ya, membentuk sikap tawadhu kepada Nabi tersebut. Nah, karena mengembalakan kambing adalah pekerjaan yang mungkin jauh dari kata mewah, ya, karena harus membawa kambing itu harus kotor, harus tidur ya di tempat pengembalaan dan sebagainya. Itu melatih ketawaduan ya, daripada Nabi yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ayat berikutnya ayat 29 ya. Taib. Ya, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam sekarang sudah menyelesaikan tugasnya. Ya, sudah bekerja kepada Syuaib sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian setelah itu Nabi Musa alaihissalam ya mau melakukan perjalanan. Nah, dan ya ketika tiba di sekitar Jabal Tur, ya Gunung Tur, wattini wazzaitun wa turi sinin, Jabal Tur. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat ada api, ya, di mana pada waktu itu adalah di malam hari yang sangat dingin. Dia bersama dengan istrinya di malam hari yang sangat dingin. Kemudian mereka seperti kehilangan jejak, kehilangan arah, ya, kehilangan arah, tidak tahu lagi mau kemana. Nah, dan ketika ada semacam cahaya yang dilihat oleh Nabi Musa alaihissalam dari kejauhan, maka Nabi Musa pun mengatakan kepada istrinya, ya tinggallah di sini, saya akan cek. Saya lihat ada api di sana di lereng gunung itu. Saya akan mendatanginya. Semoga kita mendapatkan kabar, mendapatkan informasi di mana kita sekarang berada ini. Ya, dan harusnya kita mengarah kemana. Itu yang diharapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Atau paling tidak, kalaupun tidak ada orang di sana, maka kita bisa mengambil, saya bisa mengambil, membawa sebagian api itu untuk menghangatkan badan kita. Ya, karena ini di malam hari, di musim dingin, ya mereka sangat kedinginan. Ya, dengan adanya cahaya itu ada harapan bahwasanya ini adalah api yang bisa menghangatkan badan mereka. Kalaupun ada orang di sana, maka lebih bagus lagi. Ya, karena dia bisa bertanya di mana posisinya sekarang dan kemana harusnya dia menuju. Nah, Nabi Musa alaihissalam pun mendekat ya kepada api yang dilihatnya tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 30. Tayyib. Ya, dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah diperkirakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia mendatangi api tersebut, ia berharap agar mendapatkan petunjuk dari manusia. Iya, petunjuk dari manusia. Tapi nyatanya ketika sudah mendekat, ada yang memanggilnya. Ada yang memanggilnya di Buq'atul Mubarakah, di tempat yang diberkahi itu, dari sebuah pohon, yang mengatakan, ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, saya adalah Allah, Tuhan semesta alam. Nah, sehingga dengan ayat ini Nabi Musa alaihissalam digelari dengan gelar Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah juga diajak bicara tapi di langit. Nah, adapun Nabi Musa alaihissalam diajak bicara di dunia, ya di bumi, secara langsung. Ya, sehingga ini adalah keutamaan pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Ya, Allah mengajaknya langsung berbicara dengan mengatakan, Anallahu Rabbul Alamin. Saya adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya disitulah Allah Subhanahu wa taala mengutus, mengangkat Nabi Musa sebagai rasulnya, diberikan wahyu kepadanya untuk berdakwah kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa bahwasanya saya adalah Allah, Tuhan semesta alam, kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ya, tongkat yang dia bawa itu
yang diberikan oleh Syuaib, diperintahkan untuk melemparkan tongkat tersebut. Ya, tiba-tiba tongkat itu bergerak, bergerak seperti ular. Nah, tahtazzu ka'annaha janun walla mudbiran. Maka Nabi Musa alaihissalam sangat kaget, sangat takut, sehingga dia pun berlari tanpa menoleh ke belakang lagi. Saking takutnya Nabi Musa alaihissalam melihat tongkatnya tersebut bergerak, berlari cepat, seperti ular yang berlari. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan mengatakan, ya Musa akbil wala takhaf. Wahai Musa, kesinilah. Nah, kembalilah kamu dan jangan takut. Jangan takut dengan apa yang kamu lihat itu. Innaka minal aminin. Karena sesungguhnya kamu adalah termasuk orang-orang yang diberikan keamanan. Nah, mendengar itu Nabi Musa alaihissalam pun kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menenangkan nabinya dengan apa yang dia lihat itu. Nah, sebagaimana juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang Jibril kepadanya pertama kali, itu Nabi SAW sangat ketakutan. Ya, ketika bertahannuts di Gua Hira, ya, kemudian datang malaikat Jibril dan mengatakan Iqra, dan Rasul mengatakan ma ana biqari. Kemudian didekaplah Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, kemudian dilepaskan lagi, kemudian mengatakan Iqra, bacalah. Dan Rasul mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ya, diulangi sebanyak 3 kali. Kemudian malaikat Jibril yang membacakan surah Al-Alaq itu ayat 1 sampai ayat 5. Nabi SAW kembali ke rumahnya dalam keadaan sangat ketakutan, ya, gemetaran, karena baru pertama kali ini dia melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam. Nah, sehingga dia kembali ke rumahnya dan memerintahkan istrinya untuk menyelimutinya. Zammiluni, zammiluni. Nah, kemudian ya Khadijah radhiyallahu taala anha menghibur suaminya bahwasanya Allah tidak akan memberikan kecelakaan kepadamu. Nah, jadi seperti itu kondisi Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu pula dengan kondisi Nabi Musa alaihissalam pada saat pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi melihat tongkatnya yang bergerak, yang membuatnya semakin takut. Ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghiburnya dan mengatakan kamu adalah termasuk orang-orang yang diberikan keamanan. Kemudian setelah itu Allah berfirman di ayat 32. Tayyib. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya tidak cuma memberikan satu mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkat yang berubah menjadi ular, tapi juga memberikan mukjizat yang lain. Ya, masukkan tanganmu ke kerah bajumu, kemudian akan keluar bercahaya, putih bercahaya. Nah, tidak ada cacatnya sama sekali. Dan dekapkanlah tanganmu ke dadamu, maka itu akan menghilangkan rasa takutmu. Nah, dan itulah 2 tanda mukjizat yang Allah berikan kepadamu untuk menghadapi Firaun. Dan dengan 2 mukjizat ini, itu sudah cukup untuk menghadapi Firaun. Nah, tidak perlu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mukjizat yang terlalu banyak kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau dengan 2 mukjizat ini saja, itu sudah cukup untuk menghadapi Firaun dan bala tentaranya. Ya, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam itu terkenal dengan tukang-tukang sihirnya. Nah, di zaman mereka, bahkan sebelumnya di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah ada. Tapi lebih terkenal lagi tukang-tukang sihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, sehingga mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya adalah mukjizat yang menyerupai sihir itu. Ya, kalau sihir tali-tali dirubah menjadi ular, tapi bukan berubah sesungguhnya. Yang mereka sihir adalah pandangan-pandangan manusia. Ya, orang-orang yang ada di situ melihat tali itu sebagai ular, padahal sebenarnya tidak berubah menjadi ular, tapi pandangan manusia yang disihir. Nah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa sesuatu yang nyata. Ya, sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang khayalan, bukan pandangan yang disihir atau yang dirubah, tapi memang itu adalah sesuatu yang nyata. Tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular, ya, untuk menghadapi tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi ke Fir'aun, ila fir'auna wa malaihi, kepada Fir'aun dan juga bala tentaranya, karena mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya, tapi apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya, tapi Nabi Musa alaihissalam teringat dulu, ya, 10 tahun yang lalu, bahwa dia pernah membunuh satu orang Mesir. Ya, saya takut ya Allah, jangan sampai saya kembali ke sana mereka akan membunuhku. Ya, ini adalah ketakutan yang wajar. Nah, jadi ketakutan itu ada ketakutan yang mubah dan ada juga ketakutan yang haram, ya, tidak boleh. Nah, ketakutan yang mubah, ketakutan yang sifatnya tabii, yang naluri, tabiat manusia, ya, seperti takut kepada hewan-hewan buas, takut kepada penguasa yang dimana dia sudah bersalah, ya, seperti Nabi Musa AS, dia sudah bersalah membunuh dan dia dikejar. Dia adalah orang yang masuk dalam DPO, daftar pencarian orang. Nah, dicari Nabi Musa AS. Nah, makanya dia wajar untuk merasa takut dengan hal tersebut. Nah, Nabi Musa AS dia mengatakan, dan saudaraku yaitu Harun lebih afsah, lebih fasih lisannya daripada saya, maka utuslah dia bersamaku. Jadi Nabi Musa AS punya permintaan kepada Allah, ya Allah, utus juga Harun saudaraku untuk menemani saya, untuk menguatkan saya. Karena sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa Nabi Musa AS itu tidak fasih lisannya, gara-gara dulu, ya, waktu masih kecil diberikan pilihan oleh Fir'aun antara arang dengan susu. Ternyata Nabi Musa AS yang mengambil arang itu dan memakannya, yang membuat lidahnya itu luka. Ini kabar Israiliyat, ya. Nah, yang membuat lisannya itu terluka, ya, sehingga sampai dewasa Nabi Musa AS tidak terlalu fasih ketika berbicara. Nah, dan Nabi Musa AS khawatir, dia sekarang diutus kepada Fir'aun, harus menyampaikan dakwah kepadanya, harus mengutarakan hujjah kepadanya. Dia khawatir jangan sampai gara-gara kelemahan lisannya itu orang-orang tidak percaya kepadanya. Nah, maka ya Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, utus juga Harun bersamaku. Nah, dan ini adalah kebaikan yang paling besar yang dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya. Nah, permintaan Nabi Musa alaihissalam agar mengangkat juga saudaranya Harun sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala yang membantunya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Nabi Harun ini adalah kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Dan Bani Israel, ya, meskipun mereka sebenarnya lebih takut kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka itu lebih cinta kepada Nabi Harun. Ya, kenapa? Karena Nabi Harun ini tinggal bersama mereka mulai dari kecil sampai dewasa. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam yang kecilnya itu, ya, dibesarkan di istananya Fir'aun. Kemudian tidak lama setelah itu ketika dia dewasa, ternyata terjadi kejadian dia membunuh. Akhirnya harus, ya, pindah, harus kabur ke negeri Madian dan tidak bersama dengan Bani Israel selama, ya, kurang lebih 10 tahun. Jadi keberadaan Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel itu tidak terlalu lama. Yang paling banyak membersamai Bani Israel adalah Nabi Harun, ya, sehingga Bani Israel kalau masalah
ketegasan, ya mereka sangat takut kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau masalah kecintaan, ya mereka lebih banyak mencintai ya Nabi Harun alaihissalam karena mereka hidup bersama dengan Nabi Harun alaihissalam. Ya cuman kekurangannya Nabi Harun alaihissalam adalah dia dipandang lemah oleh Bani Israel. Ya makanya ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 malam, ketika Allah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ya selama 40 hari itu Nabi Musa meninggalkan kaumnya. Nah, dan yang mengatur kaumnya adalah Nabi Harun. Tapi dalam jangka waktu cuma 40 hari saja, ya ternyata kaumnya ini sudah mengangkat Tuhan, ya, yaitu patung anak sapi, ya, yang dipelopori oleh seorang yang bernama Samiri. Ya, Samiri dialah yang menginisiasi kita buat patung anak sapi dari emas, kemudian kita sembah. Ya, dia sembah itu. Nah, nanti ketika Nabi Musa alaihissalam kembali, oh Nabi Musa sangat marah kepada Nabi Harun sampai menarik jenggotnya. Dan Nabi Harun mengatakan, apakah kamu ingin membunuhku? Ini saya sudah menyampaikan kepada mereka, tapi saya tidak berdaya di hadapan mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam sebenarnya ya punya power yang sangat kuat terhadap Bani Israel itu. Akan tetapi memang ya mereka adalah kaum yang sangat membangkang kepada nabinya. Nah, ya jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan dari Nabi Musa. Ya saya akan mengutus Harun bersamamu untuk menguatkanmu, ya untuk menguatkan dakwahmu kepada Firaun. Dan saya akan berikan kepada kalian berdua kekuasaan, kekuatan, kemenangan terhadap Firaun dengan mukjizat-mukjizat dari kami. Nah, kalianlah yang akan menjadi pemenang dan orang-orang yang mengikuti kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, menguatkan, meyakinkan Nabi Musa alaihissalam bahwa kamu jangan takut kepada Firaun. Kamu akan menjadi pemenang ya terhadap Firaun itu. Dan ini merupakan penguatan ya terhadap Nabi Musa alaihissalam yang memang sebelumnya merasa sangat ketakutan. Ya, ketakutan justru dia meninggalkan Mesir itu karena takut kepada ya kejaran daripada Firaun yang akan membunuhnya. Nah, sekarang justru Allah perintahkan dia kembali kepada Firaun dan berdakwah kepadanya. Nah, dengan dakwah yang wa qula lahu qawlan layyinan, dan ajaklah Firaun, berdakwalah kepada Firaun dengan dakwah yang lembut. Jangan langsung mentang-mentang saya memberikan kalian kekuasaan, kekuatan, mukjizat, ya kalian berdakwah dengan arogan. Tidak. Ya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya untuk berkata, berdakwah kepada Firaun dengan perkataan yang baik, perkataan yang lunak, perkataan yang lembut. Semoga dia mendapatkan ya petunjuk. Nah, jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah awal ya di mana Nabi Musa alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan perintah langsung diperintahkan, dapat wahyu langsung diperintahkan untuk berdakwah. Berdakwah langsung kepada Firaun, tidak segan-segan langsung kepada Firaun. Nah, karena Firaun ini sudah melampaui batas terhadap ya manusia. Nah, saya kira demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ayat berapa tadi itu? Ayat 35 ya. Baik. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita mengambil pelajaran dari potongan kisah ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.